Itu taruhnya itu kalau panas ditaruh Di Kampung Naga lampunya pakai lampu patromak. Secara geografis Kampung Naga berada di lembah jurang, tepat di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawa, Kabupaten Tasikmalaya, jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Kampung Naga merupakan salah satu kampung tradisional dari suku Sunda yang secara administratif letaknya di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung Naga menjadi kampung yang masih sangat menjunjung tinggi budaya dan nilai adat leluhurnya hingga penghuninya disebut menolak listrik dan teknologi di kampung mereka. Kampung Naga, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia ini, dikenal dengan keunikan dan keteguhannya dalam mempertahankan tradisi dan gaya hidup mereka yang sederhana. Kampung ini terletak di dataran tinggi, dikelilingi sungai dan hutan hijau, tidak ada jalanan beraspal, untuk jalan setapak diuruk dengan bebatuan kerikil dengan kolam ikan di kanan dan kiri sampai memasuki area pemukiman. Untuk sampai di Kampung Naga, kita harus menuruni 439 anak tangga menuju lokasi tersebut. Setelah menuruni ratusan anak tangga, perjalanan dilanjutkan melalui jalan setapak menyusuri Sungai Ciwulan sampai ke lokasi Kampung Naga. Salah satu hal yang membuat Kampung Naga begitu istimewa adalah keputusannya untuk menolak penggunaan listrik dan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Kalau warga sini kan nggak menerima listrik, dulu juga ada penawaran dari pemerintah. Sebelum listrik masuk desa-desa, ke sini ada penawaran dari pemerintah khusus untuk Kampung Naga itu mau memberi gratis seumur hidup. Tapi warga Kampung Naga menolak sampai sekarang. Jadi di sini di Kampung Naga penerangannya itu menggunakan minyak tanah. Itu ya pakai lampu tempel, pakai lentera, petromak. Pakai petromak itu kalau ada acara-acara baru menggunakan petromak. Misalnya kalau lagi bikin kerajinan atau ada acara yang lain baru menggunakan petromak. Kalau untuk biasa-biasa itu menggunakan lentera. Nah kalau mau tidur baru menggunakan lampu tempel. Soalnya kan penerangannya kecil. Ya. Kampung Naga tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur dan warisan budaya mereka. Masyarakat Kampung Naga merupakan keturunan asli dari suku Sunda yang telah menetap di sana selama berabad-abad. Mereka hidup dalam komunitas yang sangat kental dengan nilai-nilai kegotong royongan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Bahkan seluruh bentuk rumah yang ada di kampung tersebut seragam. Penduduk Kampung Naga berdiam di rumah-rumah yang berbentuk panggung. Semua bahan untuk membuat rumah haruslah bersifat alami, seperti bambu, kayu, dan daun ijuk sebagai atapnya. Letak rumahnya harus menghadap ke utara atau selatan dengan memanjang ke barat timur. Dinding rumah terbuat dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Rumah tidak boleh dicat, kecuali di kapur atau di meni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, meskipun mampu membuat rumah tembok atau gedung. Namun,
Sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru. Dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. Kampung Naga, jadi rumah Kampung Naga itu harus seragam, jadi gak boleh pakai genteng, gak boleh pakai cat, semen, itu gak boleh. Jadi atapnya itu menggunakan injuk sama daun tepus. Nah kalau untuk bangunannya kayu sama bambu. Nah kalau untuk warnanya itu menggunakan kapur, jadi batu kapur. Nah kalau pondasinya menggunakan batu dipahat, jadi dibentuk persegi. Nah kalau untuk pondasinya, jadi bisa disebut anti gempa. Kenapa disebut anti gempa? Soalnya kan bangunan sama tanah itu cuman nempel, jadi nggak nyatu. Jadi pas ada getaran di bawah ke atas itu nggak ada hambatan, otomatis bangunan ikut goyangan. Nah jadi rumah nggak akan roboh. Kemarin waktu gempa di Tasik paling besar. Nah di sekitar Kampung Naga semuanya itu pada roboh. Tapi di Kampung Naga satupun nggak ada yang roboh, batu pun satupun nggak ada yang copot. Jadi kalau di luar kan pas ada gempa yang dari rumah keluar. Kalau di Kampung Naga dari luar ke rumah, soalnya ikut goyangan, enak katanya anak-anak gitu. Satu rumah itu di sini ada 2 pintu. Kalau cirinya pakai anyaman sasag, itu cirinya dapur. Nah ada hitam-hitam itu cirinya dapur. Nah kalau yang nggak ada anyaman sasag, misalnya pakai kaca, nah itu jadi tengah ruangan tamu. Nah jadi di ruangan tamu juga di sini nggak boleh ada yang menggunakan kursi. Kenapa nggak boleh menggunakan kursi? Jadi kan kalau banyak tamu ada yang di atas ada yang di bawah, jadi nggak enak. Nah jadi semuanya harus di bawah, jadi sama rata, pakai tikar. Walaupun mereka menyatakan memeluk agama Islam, namun penduduk Kampung Naga senantiasa taat menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang atau karuhun mereka. Mereka beranggapan segala sesuatu yang datangnya bukan dari karuhun adalah tabu dan melanggar adat. Di Kampung Naga ini juga ada sebuah hutan larangan di mana siapapun tidak boleh ada yang masuk ke sana, baik itu warga asli, sesepuh dan semacamnya. Hal tersebut guna menjaga kelestarian alam karena dikhawatirkan kalau dibiarkan masuk nanti lama-lama hutan akan habis akhirnya gundul, bahkan kayu tumbang saja dilarang untuk diambil dari sana. Hutan larangan ya? Dari zaman nenek moyang sampai sekarang belum pernah ada yang masuk ke hutan itu, siapapun juga gak boleh. Mau warga di sini, mau sesepuh di sini atau kuncen pun nggak boleh ada yang masuk ke sana. Nah, jadi dilarang itu bukan ada mitos, tapi dilarang itu untuk menjaga kelestarian alam. Jadi kalau dibiarin masuk nanti lama-lamaan habis akhirnya gundul. Pasti ada akibatnya gitu. Nah jadi siapapun juga nggak boleh ada yang masuk. Nah ada kayu yang tumbang juga nggak boleh diambil, dibiarin aja. Di Kampung Naga ini ada sekitar 102 kakak yang tercatat. Satu rumah hanya boleh ada 1 kakak. Di Kampung Naga ini juga memiliki sejenis pakaian adat yang dipakai pada acara-acara seperti upacara adat, yaitu jubah putih dan pakai sarung dan ikat kepala, serta tidak boleh memakai sandal. Masyarakat di sini, kalau ibu-ibunya itu perempuan biasanya pakai samping sarung seperti ibu itu. Ya, kalau untuk di sini kalau keluar baru pakai celana. Soalnya kan ikut sama yang di luar. Berarti tradisional di sini kuat banget ya? Iya. Nah, jadi pakai samping sarung. Pakai samping sarung. Kalau yang laki-laki? Kalau untuk laki-laki itu bebas. Kalau untuk hari-hari biasa. Nah kalau untuk misalnya ada acara-acara seperti upacara adat, baru menggunakan seragam, yaitu pakai pakaian adat. Pakaian adat di sini itu pakai jubah putih. Jubah putih ya? Ya, semuanya putih. Dan pakai sarung juga. Nggak boleh pakai sendal, harus pakai ini. Iya. Nah, kalau yang hitam ini kan khas Sunda. Khas Sunda, baru hitam khas Sunda itu. Salah satu keunikan Kampung Naga adalah tidak ada WC di dalam rumah sehingga semua penduduknya jika buang air itu di luar atau di jamban. Menurut kepercayaan warga setempat, hal kotor dan hal bersih harus dipisah sehingga tidak ada WC di rumah karena rumah hanya untuk istirahat dan makan. Buang air besar? Kalau sini ada jamban.
Ada jamban Iya, langsung. jamban Ke sungai di sini. atau kemana? Di jamban di sini, di kolam. Terus lari kemana? Masuk ke sungai. Ke sungai ya? Iya. Oke. Jadi jamban di sini kan di rumah nggak ada WC. Jadi nggak ada WC di dalam rumah, semuanya itu di luar. Jamban ya? Ya jamban. Jadi di sini kan udah ada dari nenek moyangnya itu ada pasapahnya. Jadi pasapahnya itu WC bukan rumah, rumah bukan WC. Nah jadi di sini dipisah. WC bukan rumah. Iya, rumah bukan WC. Tahu artinya? Iya, tahu artinya nggak? Apa bang? Ya, bener. Jadi kita makan di sana, kita tidur di sana, buang air di sana, itu kan nggak boleh. Jadi harus dipisah. Ini untuk istirahat, ini untuk buang air. Iya, ini yang untuk bersih sama kotoran. yang kotor, Nah, yang gitulah istilahnya. Kampung Naga dibatasi dengan kandang jaga atau kandang jaga sebagai batas antara di dalam sama di luar. Di dalam berisi permukiman, sementara di luar pagar itu untuk jamban atau WC, saung lesung atau tempat menumbuk padi hingga kandang domba. Khusus rumah warga di Kampung Naga dibangun di dalam pagar, jadi mereka tidak boleh membangun rumah di luar pagar. Di Kampung Naga ini, air terus dibiarkan mengalir tanpa keran melalui pipa kecil. Tujuannya agar tidak ada nyamuk. Mereka tak khawatir akan kehabisan air. Di sini di gambar di sini nggak ada keran, nggak ada tutup. Oh iya, nggak ada keran. Iya. Jadi nggak ada keran ya? Jadi Ngalir terus. Ya bu, nggak ada keran bu. tergenang. Ngalir terus bu. Iya, ngalir terus. Ada nyamuk. Tapi nggak. Tapi kalau nggak boros air, Enggak boros tuh, keluar terus dari mata air. maksudnya airnya nggak kasihan kah airnya habis? Mata airnya ya bu ya. Iya. Yang ini ya cair dia. Ada yang jernih, ada yang dari sungai, jadi ada dua. Jadi ini terus dibiarkan. Terus ngalir. Waduh. Tiap rumah ada kayak gini? Apa Bukan cuma di satu tiap ini? rumah, tapi di keliling kampung semuanya Luar ada. kampung. Sengaja dibiarkan seperti ini. Ya iya, semuanya begini. Wah. Alasannya apa tadi? Biar nggak ada nyamuk. Oh, Jadi itu kan ya. kalau tergenang di bak ini kan otomatis harus dikuras terus. Kalau ini kan nggak usah dikuras, Mengalir ngalir terus. iya. Jadi nggak ada nyamuk. Kampung Naga ini menjadi bukti bahwa kehidupan yang sederhana dan tanpa teknologi modern masih dapat memberikan kebahagiaan dan kehidupan yang bermakna. Masyarakatnya mengajarkan kepada kita pentingnya menghormati warisan budaya, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian alam, serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.